Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, NPM 21810004200023. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 9, mata kuliah Ekonomi Indonesia, membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Baik, saya akan melanjutkan. Poin B, koordinator. Pemerintah daerah khususnya mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Poin C, fasilitator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan atitudinal atau perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan peraturan penetapan tata ruang daerah atau zoning yang lebih baik. Poin D, stimulator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulon dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. D, paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain paradigma baru, paradigma pembangunan berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai paradigma pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan merupakan kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang diajarkan selama ini telah banyak membantu dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilmu ekonomi dalam rangkaian teori-teori di dalamnya dipercaya dapat mengarahkan roda pembangunan secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dalam pelaksanaannya, dimensi ekonomi selalu ditempatkan sebagai acuan pertimbangan yang dominan teori pembangunan yang ada sekarang itu sudah tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Rumusan ini sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Paradigma baru ekonomi daerah didasarkan kepada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerja atau memberikan kesempatan kerja yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Untuk basis pembangunan tidak lagi berdasarkan sektor tetapi lebih pada pembangunan lembaga-lembaga ekonomi baru dan pengalokasian aset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang didasarkan pada kualitas lingkungan. Di samping itu, juga sumber daya pengetahuan dijadikan sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk lebih jelas tentang pendekatan satu, di sini ada komponen konsep lama dan konsep baru. Poin pertama, kesempatan kerja. Konsep lama, semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja. Konsep baru, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Basic pembangunan. Konsep lama, pengembangan sektor ekonomi. Konsep baru, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Aset-aset lokasi. Konsep lama menggunakan keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Konsep baru, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Komponen sumber daya pengetahuan. Konsep lama menggunakan ketersediaan angkatan kerja. Konsep baru, pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Poin E, strategi dalam pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, strategi pembangunan ekonomi adalah
mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada searah atau upaya untuk mencapaikan stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam secara garis besar. Strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsat 1999 dapat dikelompokkan menjadi 4 poin. Yang pertama, strategi pengembangan fisik. Yang kedua, strategi pengembangan dunia usaha. Yang ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah strategi pengembangan sumber daya alam. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.